Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas series Jepang yang berjudul Black Kousoku. Film ini terdiri dari 7 episode dan akan saya bagi menjadi 2 part. Film ini bercerita tentang 2 orang siswa SMA yang ingin merubah peraturan di sekolah mereka yang sangat ketat karena peraturan di sekolah mereka sangatlah memberatkan bagi para murid. Oh iya, jika teman-teman mau giveaway, silahkan komentar ya teman-teman. Yang penting komennya itu sesuai dengan isi video. Dan jangan lupa ya, cantumkan nama IG di bawah komentar. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan 2 orang sahabat yang bernama Sora dan Chuya. Saat itu mereka berdua sedang membicarakan sekolah mereka yang memiliki aturan yang sangat ketat. Tetapi para guru tidak bisa menjelaskan kenapa aturan itu harus ditaati. Para guru hanya bisa menjawab bahwa aturan ya harus dituruti. Bahkan, ketika ada murid yang memiliki rambut coklat, para guru memarahinya dan menyuruhnya untuk mengecat rambutnya menjadi hitam. Padahal, memang rambut aslinya adalah coklat sejak lahir. Oh iya, murid berambut coklat ini bernama Machida. Karena merasa kasihan pada Machida, Sora pun punya ide untuk merubah peraturan sekolah yang sangat ketat tersebut. Pertama-tama, dia mendatangi Pak Puji, yaitu guru matematika yang lumayan dekat dengannya. Tapi Pak Puji tidak menanggapi ide Sora tersebut dan hanya menyuruh Sora untuk terus fokus belajar matematika. Karena langkah pertama gagal, Sora pun memulai langkah kedua, yaitu meminta tolong teman sekelasnya yang merupakan ketua OSIS, dan dia bernama Kirari. Sora bertanya pada Kirari, apakah peraturan sekolah dapat diubah atau tidak? Kirari pun menjelaskan bahwa peraturan sekolah bisa diubah asalkan memiliki tujuan yang jelas. Dan salah satu cara merubahnya, yaitu mendapat persetujuan dari semua murid dengan menandatangani sebuah petisi. Akan tetapi, tampaknya semua murid di sekolah tidak ada yang berani untuk mengutarakan pendapat dan akhirnya mereka menuruti peraturan yang dibuat di sekolah ini dengan terpaksa. Karena Sora merasa murid yang lain tidak berani berpendapat, bahkan Machida pun memilih untuk mengecat rambutnya menjadi hitam agar diperbolehkan guru BK untuk masuk ke sekolah. Sora pun memiliki ide untuk membuat kotak petisi yang ditaruh di halaman sekolah agar semua murid bisa menulis pendapat mereka di sana. Akan tetapi, para murid tidak ada yang berani tanda tangan karena kotak tersebut malah dijaga oleh wakil ketua OSIS yang bernama Toshiro. Toshiro sendiri adalah anak emas dari Pak Teshirogi dan dia adalah guru BK yang galaknya amit-amit. Saat Sora mau mengecek kotak tersebut, dia langsung didatangi Toshiro dan gengnya. Toshiro marah pada Sora karena dia merasa Sora telah mengganggu tugas OSIS. Sora pun membela kalau dia tidak mengganggu dan hanya ingin merubah peraturan yang memberatkan untuk para murid. Sora pun mengecek kotak petisi dan ternyata ada yang mengisi. Ya walaupun cuma sedikit sih. Melihat itu, Toshiro langsung mengambil kotak tersebut. Sora yang memiliki sifat penakut pun, pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengambil kembali kotak itu. Untungnya saat itu Pak Puji datang, dia langsung memisah dan mengambil kotak itu untuk diberikan kepada ketua OSIS. Setelah itu Sora pulang ke rumah dan ada yang menyelipkan surat petisi yang terdapat tulisan sebuah website. Sora pun mengecek website tersebut dan tidak lama setelah itu ada 5 orang lagi yang masuk ke website tersebut. Ternyata yang masuk ke web itu adalah orang yang sudah menandatangani petisi untuk merubah peraturan sekolah. Di dalam website itu mereka menggunakan nama samaran. Dan yang baru kita ketahui dari kelima orang itu adalah Sora dan Chuya, sedangkan ketiganya masih misterius. Di sini mereka punya aturan untuk tidak membicarakan website ini saat di sekolah. Dan di sini Sora pun sangat senang karena ternyata ada yang mendukung gerakannya untuk merubah peraturan sekolah. Chuya pun memberi ide ke Sora untuk memulai gerakannya dengan hal kecil dulu, yaitu dengan membuat orang lain tertawa. Dan esok harinya, Sora membuat heboh sekolah dengan membawa topeng pelindung lebah. Tentu hal itu menarik perhatian siswa lain dan membuat mereka bisa tertawa. Namun tentu saja, Pak Teshirogi marah dan menyeret Sora ke ruangan BK. Keesokan harinya saat di kelas,
Sora mendapatkan nilai yang jelek dan nilai tertinggi dipegang oleh ketua OSIS yaitu Kirari. Kirari sendiri bisa dibilang dia hampir sempurna, karena baik dalam akademis maupun atletik dia sangat ahli. Bahkan dia juga merupakan atlet lari di sekolah. Namun Chuya memberitahu ke Sora kalau Kirari hidup hanya dengan menaati sebuah peraturan dan tidak pernah mencoba sesuatu seperti kesenangannya yang di luar peraturan. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Machida yang sedang nongkrong di sebuah pabrik bersama dengan teman-temannya yang kerja di sana. Karena Machida tidak punya teman akrab di sekolah, dia pun selalu datang ke sini karena mereka menerima Machida apa adanya. Ya, meskipun umur mereka beda jauh dan ada imigran dari negara lain yang ada di situ. Di sini Machida sangat bahagia karena dia bisa tertawa dengan lepas bersama teman-temannya. Tidak lama setelah itu, Kirari yang sedang latihan tidak sengaja bertemu dengan Machida dan bertanya kenapa Machida bergaul dengan orang-orang tersebut. Mendengar itu, mereka pun menasihati Kirari kalau mereka hanya bergaul dengan sesama manusia dan tidak memandang umur maupun ras. Mereka menasihatinya dengan sebuah lagu rap yang berjudul kalau hidup bermasyarakat yang baik tidak harus menuruti sesuai dengan peraturan sekolah, tetapi dengan cara berempati. Esok harinya, Kirari datang menemui Machida dan mereka akan melakukan sebuah eksperimen, yaitu Machida menyuruh Kirari yang merupakan murid terpintar di sekolah sekaligus ketua OSIS untuk berpenampilan melanggar peraturan sekolah. Mulai dari menguncir kuda rambutnya, karena di sekolah itu tidak boleh siswinya menguncir rambut, dan setelah itu menaikkan roknya di atas lutut. Anehnya di sini, para guru tidak berani menegur Kirari karena dia adalah murid terpintar sekaligus ketua OSIS. Akan tetapi anehnya lagi, guru itu berani menegur murid yang selain Kirari. Dan di sini Kirari pun mulai mempertanyakan apa fungsi peraturan sebenarnya. Dia merasa nggak enak sama teman-temannya. Lalu teman-temannya menghibur Kirari dengan menyuruh Kirari untuk besok membawa makanan kesukaannya untuk makan siang yang selama ini dilarang oleh sekolah. Esoknya, Kirari membawa mihun. Sora dan Machida pun langsung merebus mie itu di lab prakarya. Dan setelah matang, mereka semua makan bersama di kelas dengan cara yang unik. Di sini terlihat Kirari sangat menikmatinya dan dia sadar untuk bahagia tidak harus selalu menuruti peraturan. Tidak lama setelah itu, Pak Teshirogi datang dengan terlihat marah. Tetapi hal itu tidak jadi karena Kirari juga ikut makan di sana. Keesokan harinya, Sora ingin meniru Kirari dengan membawa makanan yang unik. Saking uniknya, dia sampai membawa kompor dari rumah. Sore harinya, Sora bercerita kepada Chuya kenapa dia bisa dekat dengan Machida. Sora merasa kalau Machida sama seperti dirinya, yang hawa keberadaannya tipis dan jarang disadari oleh orang-orang sekitar, sehingga mereka susah punya teman. Sora ingin merubah peraturan agar Machida bisa bersekolah dengan jati dirinya sebenarnya, yaitu dengan rambut coklatnya, bukan dengan rambut yang terpaksa dicat hitam. Mendengar itu, Machida pun sedikit tersentuh hatinya. Sedangkan di sisi lain, Chuya yang bekerja paruh waktu ketahuan oleh sekolah, dan dia ditegur karena peraturan sekolah mengatakan siswa dilarang bekerja paruh waktu. Meskipun dilarang, esok harinya Chuya tetap bekerja. Di sana dia bekerja di warung roti. Bosnya Chuya bermuka serem, tetapi hatinya baik. Saat itu bos Chuya mentraktir Sora untuk bermain biliar bersama karena dia adalah teman baiknya Chuya. Di sana bos Chuya menceritakan ke Sora kalau selama ini Chuya bekerja agar bisa membayar biaya sekolahnya. Soalnya ayahnya sudah meninggal. Mendengar itu, Sora sangat kaget karena selama ini Chuya tidak pernah menceritakannya dan selama ini Chuya selalu terlihat ceria. Chuya hidup dengan ibu dan kakaknya. Kakaknya Chuya, mahasiswa semester 8 yang bekerja sebagai sales, dan kakaknya juga mempromosikan produknya di warung rotinya bosnya Chuya. Singkat cerita, esok harinya, Chuya kembali dipanggil ke ruang BK karena mereka mendapat kabar bahwa Chuya masih bekerja, dan guru BK akan mengecek langsung tempat Chuya bekerja, apakah dia benar bekerja di sana atau tidak. Chuya pun bingung dengan tujuan dari peraturan kenapa murid dilarang bekerja paruh waktu.
Dan di sini Pak Taishirogi malah menjawab, kalau mau bekerja paruh waktu, mending keluar sekolah saja dan mencari sekolah lain yang tidak melarang bekerja. Setelah dari ruang BK, Chuya meminta bantuan ke Sora agar membuat sesuatu yang mengejutkan agar guru BK yang berkunjung ke tempatnya bekerja berpikir bahwa dirinya tidak bekerja di sana. Dan rencana pun dimulai. Chuya tetap bekerja seperti biasa. Dan saat itu guru BK yang datang langsung memarahinya karena masih nekat bekerja. Tak lama setelah itu, datanglah orang gila ke toko itu yang ternyata itu adalah Sora yang menyamar. Di sini Chuya memberitahu kalau dia bukan bekerja di toko ini, melainkan menyamar sebagai pekerja untuk membantu pemilik toko agar bisa mengusir orang gila yang sering datang ke sini. Dan ternyata hal itu membuat guru BK sangat ketakutan dengan orang gila itu. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mempercayainya bahwa Chuya tidak bekerja di sana. Ditambah lagi, dia melihat poster di depan yang menunjukkan nama seperti Chuya dengan pekerjaan sales dan dia merupakan seorang mahasiswa semester 8. Padahal orang itu adalah kakaknya Chuya. Guru BK pun berpikir bahwa selama ini dia hanya salah paham dan bukan Chuya muridnya yang bekerja di sini. Akhirnya Chuya bisa bekerja paruh waktu tanpa takut akan dikeluarkan dari sekolah. Keesokan harinya saat di sekolah, Chuya meminjamkan buku kepada Namura yang merupakan anak buahnya wakil ketua OSIS yaitu Toshiro. Awalnya Chuya berpikir Nomura adalah orang yang nakal seperti Toshiro. Tapi kenyataannya, Nomura juga adalah korban dari peraturan sekolah. Karena sekolah melarang muridnya untuk bersepeda ketika berangkat, terpaksa dia harus jalan kaki yang jaraknya 40 menit perjalanan dari rumah. Sepeda Nomura yang baru jadi tak terpakai dan setiap malam Nomura selalu bersepeda agar sepedanya bisa berguna. Dan dia melakukan itu juga untuk latihan agar jadi pemain baseball yang hebat. Meski sering berlatih, nyatanya Nomura sangat payah dalam baseball. Namun di sini dia memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah dia memiliki lemparan jarak jauh yang kuat saat bermain baseball. Nomura selalu memohon ke Pak Taishirogi untuk memperbolehkannya membawa sepeda. Namun sayangnya, dia selalu diabaikan karena peraturan sekolah melarang untuk naik sepeda. Karena sekolah takut untuk bertanggung jawab jika muridnya terkena kecelakaan. Sora yang mendengar cerita itu dari Chuya, dia merasa kalau bersepeda di Jepang sudah sangatlah aman dari kecelakaan. Dan dia semakin kesal dengan peraturan sekolah yang tujuannya kurang jelas. Dengan ini Sora semakin bertekad untuk bisa merubah peraturan sekolah. Esok harinya saat jam olahraga, Toshiro menantang Sora untuk lomba lari. Jika Sora bisa mendahulinya atau salah satu dari anggota gengnya, maka Sora lah yang menjadi pemenang. Dan salah satu anggota geng Toshiro adalah Namura. Toshiro membuat taruhan. Jika dirinya menang, Sora harus memberitahu siapa saja yang menandatangani petisi perubahan peraturan sekolah. Dan jika Sora yang menang, Toshiro akan memberikan video Pak Taishirogi yang sedang melakukan kekerasan kepada muridnya. Sora pun berpikir, jika dia mendapatkan video kekerasan guru tersebut, maka peluangnya untuk bisa merubah peraturan sekolah akan lebih besar. Dan dengan ini mereka pun setuju untuk taruhan. Lomba lari pun dimulai.